Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasudul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yaslipas su'a illallah. Bismillah, masyaallah, maka min nikmatin faminallah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wasirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abqar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadih. Amma ba'du, laqal al-maliku wa bi ulumihi fid daraini amin. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan, daripada guru kita bersama yang selalu senantiasa istiqomah, yang mana waktunya beliau dimanfaatkan, dihabiskan bagi Majlis Syababul Mustafa dan sekitarnya, yakni Fadilatul Ustadz Daud Muslim, yang mudah-mudahan kita doakan beliau selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, disehatkan badan jasmani rohaninya, diangkat macam penyakitnya, Allah permudah urusannya, Allah gampangkan di dalam rezekinya, Allah menangkan di dalam perjuangannya, dan Allah berikan kepada beliau keistiqomahan dan kesabarannya di dalam mendidik kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang kami hormatin daripada orang tua kita bersama, yakni Bapak Umar, kemudian yang namanya seluruh ketua daripada DKM Masjid At-Thayyibin dan jajarannya, yakni Fadilatul Ustadz Ahdi beserta teman-temannya ataupun sahabatnya yang tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Al-Fakir kepada antum semua kita doakan, guru-guru kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umurnya, selalu dimenangkan perjuangannya, istiqomahan dan kesabarannya Allah berikan kepada beliau semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pemuda pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah perkenankan kita berkumpul pada malam hari ini guna berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan keistimewahan kita di dalam membaca burdah yang mudah-mudahan niatkanlah duduk kita pada malam hari ini. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kabulkan hajat keinginan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelumnya Al-Fakir mohon izin dan minta maaf kepada guru kita bahwasanya pada malam hari ini sedikit akan mengupas tentang mengenai daripada yang namanya shaum, yang mungkin di Majlis Syababul Mustafa juga ada rutinan fikihnya yang mungkin telah dibahas juga oleh beliau kepada ahli Majlis Syababul Mustafa. Tapi ini mengingatkan buat diri saya sendiri, umumnya buat hadirin wal hadirat, pemuda dan pemudi pada malam hari ini. Dan langsung saja bahwasanya sebentar lagi kita akan yang namanya menghadapi daripada puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan yang akan datang kita harus lebih baik lagi daripada puasa-puasa yang kemarin. Kadang-kadang kita cuma tahunya
yang membatalkan cuma makan minum saja, akan tetapi perlu diingat bahwasanya ada yang membatalkan puasa dan ada yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau hilang pahala puasanya berarti puasanya juga nggak batal, akan tetapi hilang puasanya. Sudah dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min syamihi al-ju' wal 'atas." Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa melaksanakan puasa, tidak ada baginya pahala kecuali dia mendapatkan pahala lapar dan haus tuang. Oleh karena itu kita perhatikan daripada yang sekiranya bisa menghilangkan daripada pahala-pahala puasa. Jangan sampai puasa kita cuma dapat pahala lapar dan haus saja. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya as-shaum salah satu puasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah shaumul umum, yaitu puasa awam, ya, puasa bagi orang-orang awam. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah shaumul khususil khusus, puasa VVIP khusus para anbiya dan para auliya. Apa yang dimaksud ataupun dikatakan yang namanya puasa umum adalah gambarannya kayak gimana, yang termasuk daripada puasa umum ataupun puasa awal bagi diri kita. Wa huwa kaful badan wal faraj an qada'i syahwah. Yang dikatakan puasa bagi orang awam adalah menahan daripada perut alias lapar, haus dan sebagainya, wal farad an qada'i syahwah, dan menahan daripada hawa nafsu. Ya mungkin kita cuma bisa puasa tersebut termasuk daripada puasa awam. Kenapa? Karena kita cuma bisa menahan lapar, haus doang dan bisa mengendalikan syahwat. Itu kita. Tapi mudah-mudahan kita bisa lebih daripada itu. Lebih daripada menahan daripada segala itu. Kemudian shaumul khusus, puasa khusus, yaitu kaful jawari, dia bisa menahan daripada yang namanya seluruh anggota badannya, dari mata, telinga, hidung, tangan, kaki, hati, semuanya bisa menahan daripada maksiat dan anggota tubuh kita itu bisa yang namanya menghilangkan daripada pahala puasa. Nah, orang yang berpuasa khusus adalah orang yang bisa menahan daripada anggota badannya anil ma'asyiyah, daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat bermacam-macam, bukan nyolong dan lain sebagainya, akan tapi maksiat zina mata, zina mulut, zina telinga, hidung, tangan dan selanjutnya. Oleh karena itu bagian yang kedua. Dan yang terakhir adalah shaumul khususil khusus, yaitu puasa sangat istimewa bagi orang-orang terkhusus. Siapa itu? Kaful qalbi aman siwallah. Dia yang selalu menjaga daripada hatinya, hati daripada tidak menduakan kepada Allah Subhanahu wa taala alias tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dia bisa menjaga jawarihnya, anggota badannya, perut dan sebagainya. Makanya puasanya puasa khususil khusus. Yang mungkin kalau kita lihat daripada dia nomor 1, 2 dan 3, kita termasuk yang namanya nomor 1. Tapi mudah-mudahan kita meningkat bulan ini ataupun tahun ini Ramadan pakai nomor 2, yaitu menjaga menahan daripada maksiat daripada anggota badan kita. Ya, karena itu ya sedikit kita akan membahas tentang makruh daripada yang namanya kita berpuasa. Yang pertama, makruh berpuasa adalah alat, yakni alat segala sesuatu ya yang bisa memasukkan daripada yang namanya apapun ke mulut kita, asalkan jangan sampai ke jauh, sampaikan ke tenggorokan. Kalau segala sesuatu yang masuk ke mulut kita sampai ke tenggorokan maka batal. Contoh kecil misalnya, batal enggak seseorang perempuan yang ketika lagi masak dia mencicipi daripada yang namanya masakannya tersebut. Maka kalau tidak ada hajat maka makruh. Tapi kalau ada hajat maka tidak menjadi makruh. Misalnya makanan cicipin dulu pakai lidah kemudian dibuang lagi, itu tidak membatalkan daripada yang namanya puasa,
Misalkan jangan sampai ke job ini sampai ke tenggorokan. Mentang-mentang nyoba satu sesi coba pukul pelan, itu namanya batal. Yang namanya nyicip sedikit, ada hajah. Hajahnya apa? Ini asin apa enggak? Tapi kalau nggak ada hajah, misalnya ini kopi udah campur gula dan kopi, ini manis nggak, udah tahu pas jawabannya manis, maka itu dengan sengaja bahkan bisa menyebabkan daripada batal. Yang penting ada hajah. Laki-laki gimana? Kalau seandainya pengen nyoba ini apa namanya masakan ini asin atau enggak, silahkan. Yang penting sekedarnya aja, tapi langsung buang lagi. Begitu juga kumur-kumur. Jangan sampai kita berwudu, kita puasa nggak berkumur-kumur, ya. Itu nggak apa-apa, kumur-kumur langsung dibuang lagi. Jangan sampai ibaratnya sampai ke tenggorokan saja. Jangan sampai ke tenggorokan, maka kalau ketelan sedikit saja, maka yang namanya itu bisa membatalkan. Itu makruh. Kemudian makruh yang selanjutnya adalah ihtijab, yaitu canduk alias dibekam. Ketika kita berpuasa tidak boleh kita berpegang. Kenapa? Hukumnya makruh. Kenapa? Dimakruhkan karena bisa yang namanya melemahkan daripada anggota badan kita, kecuali ada hajat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sering mungkin kita lakukan makruh adalah berendam, ya, berendam di dalam air, berenang misalnya, Marco Polo, puasa sepi berenang di adem, ya, ataupun mandi lama-lama di kamar mandi biar adem, itu hukumnya makruh. Ataupun buka kulkas kalau masukin juga biar adem, ya kan, adem biasanya kan, itu hukumnya makruh, ya, hati-hati, ya. Pakai air hati-hati. Kemudian yang selanjutnya makruh adalah siwak ba'da zawal, yaitu memakai siwak setelah tergelincirnya daripada matahari alias matahari ada di kepala kita, duhur. Jadi kalau mau pakai siwak, pakai wangi-wangian, pakai parfum, silahkan pakainya sebelum duhur. Tapi kalau setelah duhur, maka hukum memakai siwak dan wangi-wangian tersebut, maka hukumnya makruh. Silahkan pakai siwak sebelum duhur, silahkan pakai parfum, dan silahkan juga mandi ataupun gosok gigi jam 8, jam 9. Tapi dengan syarat jangan sampai yang namanya sampai ke tenggorokan. Hati-hati saja. Maka kalau sudah sampai ke tenggorokan, maka bisa yang namanya membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya daripada makruh adalah kasratus siba wa naum. Banyak makan, terlalu kenyang ketika kita yang namanya sahur. Kemudian banyak tidur. Habis sholat subuh kita tidur, tahu-tahu bangun setengah 6. Itu kebangetan karena habis begadang. Ya, saat ada dalam kitab bahwasanya naumu shaum ibadah. Iya, betul. Tidurnya orang puasa ibadah, tapi kamu sudah banyak lewat, zuhurnya lewat, asarnya lewat, mentang-mentang ibadah, ayo tidur semua. Maka banyakkan tidur, boleh tidur silahkan. Ya. Habis subuh tidur, bangun duha, sholat, tidur lagi, zuhur, tidur lagi, asar, silahkan. Ya. Akan tetapi jangan sampai sholat yang 5 waktunya dilewati. Maka tidur tersebut bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram. Kenapa tidur menjadi haram? Karena dia waktunya zuhur, asar maghrib lewat. Maka tidurnya dia menjadi haram. Jangan terlalu kenyang daripada yang namanya makan ketika sahur. Kemudian selanjutnya adalah diantaranya adalah terlalu berangan-angan makanan. Ntar saya bukanya pengen ini, pengen itu. Nah berangan-angan biasa kita kan nyorek, jadi mie golosor, terus apalagi misalnya itu berangan-angan. Padahal ketika kita sedang berbuka puasa cuma minum 2 udah kenyang. Itulah hawa nafsu. Makanya dimakruhkan untuk berangan-angan seperti itu. Dan perlu diingat ketika yang namanya kita berbuka puasa pertama kali setelah adzan yang kita baca, apakah doa makan atau Allahumma lakal sumtu? Biasanya kita doa makan atau Allahumma lakal sumtu dulu. Yang benar adalah ketika yang namanya adzan maghrib kita dianjurkan, diharuskan kita baca bismillah dulu, kemudian baru minum, baru Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa? Karena di situ ada fi'il madhi. Allahumma lakal sumtu. Ya Allah, aku telah berpuasa. Berarti kalau kita belum minum, itu sudah apa belum? Kita masih kadang puasa. Kenapa pakai fi'il madhi? Ya. Kalau pakai fi'il mudhari berarti
Jadi Allahumma laka sumtu, ya Allah aku telah berpuasa, berarti kita telah berbuka, berarti telah puasa. Tapi kalau kita doa dulu itu kemudian kita minum, berarti kita dalam keadaan puasa. Makanya doa tersebut adalah setelah kita membatalkan baru. Ya. Pertama Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, baru kita minum batalan atau kurma, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya Allah aku telah beriman kepadamu, wa ala rizqika aqamtu, dan atas rezeki yang telah aku makan. Ya. Makanya kebanyakan sering yang kira-kira kebalik dalam doa itu. Makanya mulai sekarang kalau yang sudah tahu, baca doa tersebut adalah setelah kita membatalkan daripada yang namanya buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika apa birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya itu di antara makruh-makruhnya. Sekarang yang membatalkan daripada puasa, ya. Yang sudah kita paham bahwasanya batal adalah yang namanya makan sama minum, ya. Akan tetapi itu bisa membatalkan puasa. Ada beberapa pekerjaan ataupun yang kita lakukan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW itu bisa menghilangkan pahala puasa. Tapi batal puasanya nggak batal. Apa itu? Khamsun yuftirna shaim. Kata Nabi, ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu ghibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang yang orangnya tidak ada di hadapan kita. Sekiranya orang tersebut kalau tahu yang kita lakukan bakalan dia marah dan sakit hati, itu namanya ghibah. Kalian puasa, gibahin orang, ngerumpi orang, ya, itu sama aja pahala, hilang pahala puasanya. Jadi dia cuma dapat lapar dan terus doang. Hati itu ghibah misalnya di medsos, di WA, sama itu juga. Kenapa? Jempol ini ikutin apa yang di otak, di hati, baru ke jempol. Makanya di akhir zaman kan, kalau di akhirat yang banyak dihisab adalah jempol kita semuanya. Banyak bohongnya, banyak kerja juga. Ya, tergantung daripada jempol kita. Pasti akan dihisab ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak percaya, sekarang aja buktikan. Mati dulu ntar kasih kabar. Benar nggak jempol kita dikasih? Ya, berarti ghibah. Yang kedua adalah yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah an-namimah, mengadu domba. Si A sama si B diadu domba dengan si C, dihasut sampai berantem ataupun berebut apa karena hasutan si C tersebut. Maka itu bisa menghilangkan yang namanya pahala puasa. Selanjutnya adalah yang sering kita lakukan al-kadzib, yaitu bohong. Baik ucapan kita, baik lewat WA, janjian yuk, padahal dia nggak janjian, tidur, itu bohong. Berarti hilang tuh pahala puasanya. Ya, hanya hati-hati ketika kita bulan puasa, jangan sampai kita berbohong, baik ucapan ataupun ketikan. Itu bisa yang namanya menghilangkan daripada pahala puasa. Kemudian yang keempat adalah an-nadharu bisyahwah, melihat segala sesuatu dengan syahwat. Itu bisa. Misalnya lagi naik motor, depan ada yang namanya harim pakai rok, dilihatin aja syahwat, itu pahalanya hilang. Lalu lihat belakangnya misalnya, ataupun lihat depannya, ya, itu bisa menghilangkan pahala puasa dari mana? Ya, makanya puasa kita cuma nomor 1 doang, bisa menahan daripada perut sama syahwat tadi. Kalau jawari kita nggak bisa. Kemudian yang terakhir adalah al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Jadi PHP doang, yang sering perempuan di PHP-in daripada seorang laki-laki, maka dia bisa menghilangkan daripada pahala puasanya. Dan ditambah lagi qaulul zur. Apa itu? Perkataan yang tidak pantas kita ucapkan. Seperti kita lagi puasa, akan tetapi bahasa hewan kita keluar di mulut kita, ataupun maaf yang lainnya, ataupun yang lainnya, itu bisa menghilangkan daripada pahala puasa. Oleh karena itu, itulah sekelumit daripada yang sekiranya bisa membatalkan puasa dan bisa menghilangkan pahala puasa. Oleh karena itu, jadikan Ramadan yang akan datang lebih baik lagi daripada Ramadan yang telah lalu, dan semoga kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan imanan wa ihtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa secara iman, ikhlas, yakin, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi fa'alna bi barakatihi wa hadina husna bi hurmatihi wa mitna fi tariqatihi wa ma'afati minal fitani wa fi subhanakallahumma wa tahiyatu ya salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Akadami bi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.